Jelajah Jogja dimulai dari satu kedai sederhana yang bikin gue langsung berasa ditampar. Gimana enggak? Apa sih yang istimewa dari Oma Sedulur? Saya menyadari mas, space saya terbatas. Kalau bahasa Jawanya, aku onone iki, isaku iki. Adanya ini dan bisaku hanya ini. Gak ada mesin espresso ratusan juta, cara seduhnya primitif. Kopi tubruk aja biasa. Harganya luar biasa sih. Baristanya cuma ada Pak Desa Songko sendirian. Saya mencoba untuk jadi pemain tunggal putra. Dalam artian saya mulai buka, membersihkan, cuci, sampai pengadaan dan menyajikan ngerakit saya sendiri. Tapi ada alasan kenapa Oma Sedulur punya basis pelanggan setia. Bahkan konon, orang skena kopi modern seperti ownernya Kopi Kina dan banyak coffee shop lain dulu langganan ngopi di sini. Mungkin karena Pak Desa Songko punya sesuatu yang nggak ada di coffee shop lain. Kalau boleh saya buka strategi saya itu bagaimana saya mengentertain orang. Melayani mereka dengan konsep memanusiakan tamu saya. Dan ketika coffee shop lain sibuk bicara, bercerita, Pak Desa Songko memilih untuk mendengar. Yang jadi PR buat saya adalah ketika ada tamu datang sendirian. Ini ada beberapa kemungkinan, antara dia butuh me time atau dia butuh seseorang untuk bicara. Biasanya ada trik-trik tertentu yang saya lakukan sehingga mereka akhirnya cerita. Nah kalau mereka cerita ya saya dengerin aja. Flashback omongan-omongan kita yang tadi belum sempat kerekam. Baik. Mau kenalan lagi dong sama Pak Sasongko, Pak? Iya. Monggo silakan. Ya, pengen tahu Pak Sasongko ini dulu awalnya seperti apa Pak? Berpendidikannya, kemudian latar belakang pekerjaannya dan lain-lainnya Pak. Jadi saya latar belakang pendidikan saya S1 manajemen ya, Mas. Ekonomi manajemen. Kemudian kebetulan saya mendapat lahan atau istilahnya sawah saya di bidang perbankan dari 86 sampai 98. Kemudian di luar bidang pekerjaan itu sendiri kebetulan saya punya peminatan gitulah, semacam peminatan dalam bidang IT. Ya itu akhirnya jadi hobi saya sampai sekarang, otodidak. Akhirnya makanya saya tidak bermasalah dengan era sekarang yang semuanya serba sosial media gitu ya Mas ya. Kalau di bidang kopinya sendiri, kalau boleh saya jujur, saya tidak ada background yang terkait langsung dengan kopi. Jadi saya lebih ke arah semacam hobi saya pada waktu masih kuliah dulu itu dengan segala keterbatasan era zaman itu ya Mas ya, sekitar 80-an, awal 80-an itu, bahwa kalau di Jogja itu sepi, mahasiswa belajar itu biasanya lebih ke arah, kalau orang Jogja, orang lama tahu istilahnya wayangan gitu loh. Jadi sistem kebut semalam, besok pagi ujian, malam ini belajar, begadang. Nah temannya cuma kopi sama radio, karena televisi pada waktu itu belum seperti sekarang. Untuk kesenangan minum kopi itu berkelanjutan sampai ketika saya bekerja dan sebagainya, dimana kalau kebetulan ada tugas keluar kota dan sebagainya, itu saya menyempatkan diri gitu lah untuk mengenal kopi-kopi yang khas daerah sana, misalnya di Bogor, di Surabaya gitu kan, ada semacam kopi-kopi yang khas daerah sana. Itu yang menarik buat saya gitu loh. Pada waktu akhirnya saya memutuskan untuk membuka ini, itu yang menginspirasi saya bahwa kayaknya kopi ini sifatnya universal gitu loh. Memang marketnya terbatas. Yang suka ngopi itu hanya usia katakanlah 20 tahun ke atas. Anak-anak di bawah umur 20 kayaknya pada waktu era 2010 ya, mereka belum begitu memahami kopi. Nah, saya memutuskan untuk membuka ini ya. Awalnya saya berpikir bahwa ya nggak tahu mau berapa lama, mau berapa minggu, mau berapa bulan, mau berapa tahun gitu ya. Ya alhamdulillah saya bisa bertahan sampai 14 tahun, ini mau jalan ke 15 tahun dengan segala dinamika bisnis. Dalam artian kayak zamannya Covid, Maret 2020, 3 bulan pertama saya tutup. Karena kondisinya tidak menentu, kemudian juga orang jarang berani keluar dan sebagainya. Akhirnya ya setelah Lebaran 2020 saya baru buka lagi sampai sekarang. Kami
datang jauh-jauh, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Surabaya, ada yang dari NTT, ada yang dari Semarang, luar biasa. ngumpul di Jogja, Iya. khusus untuk datang ke tempatnya Pak Sasongko. Waduh, tersanjung sekali saya. Atas dasar kita dengar banyak sekali kehangatan yang terjadi di kedai kopinya Pak Sasongko ini. Betul. Gitu. Iya. Aspek-aspek apa aja Pak yang membuat kedai kopi ini begitu hangat gitu dan meninggalkan kesan yang begitu mendalam gitu ke pengunjung-pengunjungnya Pak? Jadi saya menyadari Mas, awalnya saya menyadari bahwa space saya terbatas dan lazim sebagai seorang pemula pada waktu buka itu saya tidak berani terlalu investasi yang berlebihan karena ya situasinya kan belum tahu juga gitu loh. Karena itu juga bukan, saya tidak ada background perhotelan, tidak ada background di hotel, tidak ada background. Jadi keberanian saya untuk membuka pada waktu itu yang akhirnya membuat saya harus membuat satu konsep bahwa dengan, kalau bahasa Jawanya, aku onone iki, isaku iki. Adanya ini dan bisaku iki, hanya ini gitu loh. Saya coba saya implementasikan dalam bentuk usaha ini dan menyadari kelemahan dalam masalah ambient tempat ya. Jadi ya hanya kecil dan sebagainya dibandingkan pada waktu itu Jogja belum seheboh sekarang. Saya harus mempunyai satu nilai tambah, value added dalam menjalankan usaha itu. Salah satu kuncinya yaitu saya mencoba untuk ya menjadi pemain tunggal putra. Dalam artian saya mulai buka, membersihkan, cuci, sampai pengadaan dan menyajikan ngeracik saya sendiri. Ditambah bagaimana saya mengentertain orang. Jadi kalau boleh saya buka strategi saya itu setiap ada satu tamu itu saya nyajiin satu kopi open request ya berdasarkan permintaannya apa gitu. Tapi virtual saya bawa satu cangkir kosong, Mas, Mbak, Ibu, Bapak mau ngomong apa? Itu yang saya coba untuk melayani mereka dengan konsep memanusiakan tamu saya. Mereka sudah datang entah dari mana, mereka bayar, saya harus memberikan yang terbaik buat mereka. Itu yang saya coba dan ternyata setelah waktu berjalan ini yang menjadi satu kondisi yang membangun semacam basis customer yang cukup loyal. Jadi mungkin kalau sekarang di Jogja mungkin udah ribuan kedai kopi ya teman. Yang lebih enak dan lebih hebat dari saya pasti ada. Tapi saya tidak kehilangan tamu-tamu saya dan mereka selalu kembali lagi. Disampaikan sama Pak Sasongko tadi nggak ada background perhotelan, ya. Gitu. Tapi ada aspek hospitality di situ, Pak. Baik, ya. Nah, lalu kemudian ngobrol sama pengunjung tadi sebelumnya juga katanya Pak Sasongko juga bisa ngobrolnya luas sekali gitu. Ada interaksi yang terjadi di dalam kedai yang luar biasa ini gitu Pak Sasongko. Gitu, ya. Itu gimana awal mulanya Pak Sasongko? Jadi bisa sampai seperti itu? Awalnya sih sebetulnya saya berpikir terbalik Mas. Kalau saya jadi customer, apa yang saya ekspektasi, apa yang saya inginkan dari satu tempat gitu loh. Nah ketika tentu ada tempat yang kita datang, ekspektasinya sekian tapi kenyataannya berbeda ya. Ini kita nggak bicara konten ini ya, konten kopi. Katakanlah semua average kopi itu enak kalau menurut saya. Tapi yang kita nggak bisa pungkiri adalah suasana. Suasana dalam artian baik respon dari waiter, respon dari baristanya, atau mungkin kok aku datang dicuekin gitu loh. Begini Mas, ada beberapa tipikal tamu yang kalau mereka datang berdua, bertiga, berempat nggak ada masalah. Berarti mereka memang mau bicara bersama gitu loh. Tapi ketika yang jadi PR buat saya adalah ketika ada tamu datang sendirian. Ini ada beberapa kemungkinan antara dia butuh me time atau dia butuh seseorang untuk bicara. Ya perjalanan waktu saya mencoba belajar dari memperhatikan gestur seseorang. Akhirnya saya mungkin akurasinya 78 dari 10 ya, skala 10. Saya bisa menemukan orang ini butuh teman untuk ngomong. Biasanya ada trik-trik tertentu yang saya lakukan sehingga mereka akhirnya cerita. Nah kalau mereka cerita ya saya dengerin aja. Karena mereka kadang-kadang, mohon maaf yang masih muda, masih mahasiswa gitu, ngomong sama temannya dibully. Ngomong sama orang tua belum tentu cocok. Karena konsep parenting ya mungkin. Ya akhirnya dia cari orang yang sudut pandangnya cukup setara lah dengan orang tuanya dan tidak ada ikatan darah atau ikatan emosi apa-apa.
mereka bisa bebas bercerita, bisa curhat lah istilahnya, curcol, sehingga akhirnya itu yang menjadikan mereka kembali dan kembali lagi. Ngapunten Pak, kalau Pak Sasongko sendiri putra putrinya ada berapa Pak? Dua. Ya. Putra putri? Putri. Ya. Yang pertama? Yang pertama alhamdulillah sudah kerja di BUMN di Jogja. Yang kedua alhamdulillah juga dapat kesempatan ngambil S2 di Australia. Ambil jurusan apa Pak? Kenapa? Ambil jurusan apa? Dia ngambil masternya di komunikasi. Wih, istimewa. Jadi karena dia sebagai orang tua, saya mendeteksi dari awal anak saya ini senang nulis. Setelah lulus dari S1-nya, dia sempat kerja 2-3 tahun. Kemudian baru 2023 terakhir kemarin apply LPDP. Alhamdulillah lolos dan awal tahun 2024 kemarin berangkat ke sana sampai akhir tahun ini. Ya, itu saya anggap sebagai anugerah Tuhan ya, bahwa kalau di logika bakul kopi masuk nyekolah ke anak di luar negeri gitu ya, tapi ya Tuhan kasih kesempatan ya, kita pergunakan sebaik-baiknya. Ya. Terus saya lihat juga kopinya ini kan spesial semua nih. Ya. Dari cara penyajiannya sesimpel ini tapi menciptakan cangkir-cangkir kopi yang enak-enak semua, Pak. Begitu. Ya. Jadi kalau sebelum pandemi, mungkin Mas Bisma itu saksi ya. Jadi saya itu mencoba menerapkan konsepnya adalah kopi Nusantara. Dari Aceh sampai ke Papua. Ada 18 origin. Semua berjalan lancar sampai kemudian datanglah tamu sang COVID tadi. Dimana setelah itu saya agak kaget karena saya menemukan kondisi di mana itu boleh dibilang 11-12 mirip dengan pada waktu saya mengawali Mas. Tamu drop. Ternyata setelah saya selidiki, karena Jogja itu hidupnya dua macam, dari pariwisata dan mahasiswa pada pulang. Nah, inilah yang menyebabkan, kalau boleh saya bilang, kehancuran pasar pada waktu itu. Ditambah lagi setelah COVID berjalan 2-3 tahun ya Mas. Proses yang kalau istilah saya layer per layer. Jadi biasanya datang angkatan sekian bawa adik kelasnya gitu. Itu nggak jalan, keputus. Itu menghancurkan pasar. Ditambah lagi orang sebelum COVID itu nggak begitu aware, nggak begitu peduli dengan istilah take away. Apa itu pesan melalui ojek gitu ya, melalui ojol. Begitu pandemi kan mereka mulai ini. Nah, salah satu kendala buat saya adalah bahwa kopi tubruk itu nggak bisa di take away karena nggak akan enak. Begitu dia ketemu medianya plastik kayak lilin ke apa, berantakan rasanya. Nah, inilah yang membuat saya berangkat lagi dari nol, kemudian disrupsi digital, ya akhirnya itu menjadi bagian dari perubahan customer behavior ya, perilaku konsumen. Beberapa teman ada yang menyerah, pelaku usaha ada yang menyerah, ada yang kemudian migrasi menjadi kopi yang lebih modern gitu ya, lebih kekinian. Saya mencoba bertahan di sini dengan konsep ini karena saya percaya Mas, satu saat, dan ini mulai saya buktikan 2024, ada satu kondisi di mana orang itu take away itu ada yang hilang. Sebagai contoh misalnya, beli take away, kopi apa, di rumah nonton bola pakai sarung, selesai ya. Tapi apakah orang akan setiap hari hidupnya seperti itu? Kan enggak. Dia butuh sosial, kehidupan sosial. Nah, pada satu saat mereka akan kumpul-kumpul lagi, bercanda lagi, saling bullying, main kartu, diskusi masalah hidup dan sebagainya. Dan itu kembali. 2024 saya lihat trennya mulai balik. Jadi tidak semuanya mati gara-gara take away. Cuman memang omset saya belum bisa kembali seperti zamannya sebelum COVID. Tapi ya mudah-mudahan deh tahun depan ini mulai baik lagi lah.
Pak Sasongko tadi menyebut tentang kopi modern. Artinya Pak Sasongko sangat paham betul bahwa ada sebuah literasi, kemajuan literasi tentang kopi gitu. Sedangkan kalau saya lihat keunikan dari Pak Sasongko ini menyajikan kopinya tanpa listrik, perebusan airnya juga sampai mendidih gitu kan. Dimana kalau misal dari Pak Sasongko menyampaikan ada kopi modern, itu kan ada suhu-suhu tertentu dan ada norma-norma yang dipatuhi gitu ya. Betul lah. Nah, menurut Pak Sasongko, apa Pak pandangan Pak Sasongko terhadap kopi modern dengan kopi penyajian tradisional yang saat ini diterapkan Pak Sasongko itu seperti apa pandangannya? Jadi begini Mas, kalau kita mau bicara masalah, ya kebetulan saya sudah cukup berumur ya. Mungkin era-era saya waktu masih muda nggak ada cerita kopi pakai mesin. Mungkin kalau ada kopi saset, mungkin ada 1-2, tapi betul-betul ekstra kopi nggak saya sebut mereknya ya. Itu sudah ada dari zaman saya masih muda ya. Tapi zaman dulu itu kopi ya kopi di roasted, kemudian digiling dan dijual kemasan gitu ya. Saya masih menemukan itu di Jatinegara ada, di Bogor ada, dan di Bandung juga ada. Waktu berjalan kemudian mungkin karena tuntutan kepraktisan, lalu mungkin juga tren ya. Mungkin tren, kalau boleh saya bilang tren, di mana orang mulai mengenal penyajian dengan modifikasi. Jadi itu nggak salah, itu tetap betul, itu lebih ke arah strategi dan mungkin kalau mau jujur permodalan. Dan yang penting lagi kalau saya lihat konsep. Kalau saya konsep, saya coba konsisten pada konsep kopi tubruk, karena esensi dasar dari kopi itu kan cuma diseduh secara, kalau kita bikin di rumah kan nggak ada mesin. Jadi kopi sama air panas. Ada beberapa tamu yang melabeli bahwa kopi tubruk itu adalah kopi jujur. Karena dia tidak bisa di tune up, tidak bisa dimodifikasi apa-apa. Kalau roasted bean-nya enak, outputnya juga enak. Kalau roasted bean-nya mohon maaf expire atau udah ada penurunan kualitas, rasanya juga nggak bisa ketulungan gitu loh. Mau dibikin pakai modifikasi apa, pakai susu apa latte dan sebagainya, kok rasanya nggak dapet juga gitu loh. Ini beberapa tamu saya pendapatnya ya, saya cuma bilang oh begitu gitu ya. Jadi ini opini dari customer ya. Luar biasa. Memang kita tidak boleh melupakan dari mana kita berasal ya Pak ya. Betul Mas. Bahwa kemudian kopi bisa berkembang semaju ini kita juga ikut senang ya, Pak ya. Tapi yang berkesan bagi saya di sini adalah tempat ini selalu mengingatkan kultur atau tradisi ngopi kita sebenarnya itu seperti apa, yaitu yang disampaikan Pak Sasongko tadi. Betul. Jadi kalau tadi saya cerita dengan Mas yang dari Jakarta bahwa ada satu tempat yang saya kenal di tahun 2011. Saya diperkenalkan teman, diajak pas saya ke Jakarta, diajak main ke sana, salah satu tempat yang kalau saya tidak salah ingat sudah ada semenjak tahun 28 atau berapa gitu. Dia bertahan dengan konsep kopi tubruk. Saya sempat kenalan dengan ownernya. Kebetulan juga sudah cukup berumur. Saya cerita bahwa saya juga punya kedai kopi di Jogja gitu. Beliau bilang konsep apa, metodenya apa? Saya bilang saya tubruk. Saya ditepuk-tepuk bahu saya, pertahankan Pak. Kalau memang itu jadi rezeki Bapak, kopi tubruk itu tidak akan pernah hilang. Dan saya dengar dari tamu-tamu saya yang asalnya dari luar Jawa, mereka cerita, saya kayak kembali ke kampung halaman Pak. Itulah yang membuat mereka mungkin di tempat di Jogja jauh lebih banyak tempat yang lebih nyaman, lebih modern, lebih dari saya lah. Tapi mereka tetap kembali ke yang sederhana ini gitu. Saya sepakat bahwa kesederhanaan ini adalah aspek yang membuat orang-orang kembali ke kedai ini, Pak. Tapi kalau saya merasakan ada lebih dari hanya sekedar kesederhanaan untuk membuat orang kembali ke sini, gitu. Saya tadi ngobrol dengan pengunjung yang lain gitu. Apakah Pak Sasongko dengan sadar memang menyuguhkan lebih dari sekedar kopi di sini, Pak? Jadi gini, Mas. 3 hal yang saya pegang ya dalam menjalankan usaha ini adalah satu, komitmen. Saya udah punya usaha ini, saya komit, kemudian saya konsisten baik dari rasa maupun servicing ke tamu, time delivery-nya, jadi jangan terlalu lama dan sebagainya.
Kemudian adalah disiplin. Dalam artian ya, walaupun ini kedai saya mau buka mau enggak suka-suka saya, tapi habis maghrib ya saya buka gitu loh. Nah, di balik itu sebetulnya saya selama membuka kedai ini saya pelan-pelan belajar mengenai arti profesional, Mas. Kenapa saya bilang arti profesional? Di belakang ini adalah rumah tangga saya dengan 1001 problem kehidupan yang semua orang punya ya. Tapi begitu saya masuk pintu di sini, saya harus bisa seakan-akan semuanya baik-baik saja. Ya, tidak gampang Mas. Jujur aja agak berat dalam artian bahwa mungkin ada pikiran apa gitu ya. Tapi ketika saya diajak ngomong, saya harus bisa entertain mereka gitu loh. Nanti berasanya kalau sudah malam tutup pulang, mereka pulang saya tutup, capek nih rasanya gitu. Tapi intinya saya harus bisa memisahkan masalah pribadi saya dengan masalah pekerjaan. Disitulah saya mengenal istilah orang banyak ngomong profesional. Tapi praktikalnya implementasinya kan tidak segampang itu gitu. Dan alhamdulillah saya terkondisi untuk menjadi seperti itu. Konsekuensi dari range tamu saya yang cukup lebar. Jadi kalau saya ingat tamu saya itu rata-rata usia paling muda 20, paling tua ada rekor usia 78 Mas. Dari orang Depok malah. Dengan berbagai background sosial, background ekonomi, background macam-macam ya. Saya selalu sadar nggak sadar saya dituntut untuk selalu belajar berbagai hal sehingga ketika saya harus berbicara dengan orang nyambung. Mau bicara masalah musik, ayo. Mau bicara masalah teknologi, ayo. Mau bicara masalah misalnya kayak kamera analog, monggo. Kamera digital, monggo. Masalah audio, masalah segala sebagainya lah. Jadi itu yang semoga saja saya dikaruniai kesehatan dan kemampuan untuk selalu belajar dan belajar. Apalagi sekarang kan literasi gampang sekali ya. Istilahnya tinggal kita mau menggali lebih dalam, mempelajari itu apa enggak. Kalau enggak ya akibatnya. Yang paling susah itu adalah mengikuti perkembangan. Kalau saya bilang karena mereka setara dengan anak-anak saya, anak-anak yang masih muda-muda. Istilah-istilah yang muncul belakangan itu agak mengagetkan, tapi ya akhirnya saya bisa mengikuti mereka. Dan mereka senang gitu loh ketika, wih, Pak D, mereka manggil Pak D ini udah tua tapi masih bisa mengikuti terminologi mereka lah, bicara mereka. Ya itu salah satu strategi saya Mas untuk melayani tamu-tamu saya. Pak Desa Songko ini tadi menyebutkan tentang melayani orang dengan berbagai macam background. Ya. Selagi Pak Sasongko tadi menyajikan kopi pesanan saya ngobrol dengan pengunjung dan saya dapat bocoran latar belakang atau background yang berbeda ini tidak sesederhana yang disampaikan Pak Desa Songko tadi. Background yang berkunjung di sini nggak kaleng-kaleng, nggak main-main. Betul. Pak Desa Songko nggak bahkan nyerempet ke sana. Boleh di-spill nggak Pak? Backgroundnya itu dari siapa sampai siapa yang nggak kaleng-kaleng ini Pak? Jadi ini Pak Desa Songko sama sekali nggak nyenggol, tapi orang lain yang ngomong ke saya nih. Ayo. Jadi ada beberapa Mas. Kalau beberapa public figure gitu ya, saya sebut public figure yang secara struktural dia ada dalam posisi sebagai regulator dari satu daerah. Ada yang beberapa pengunjung saya. Tetapi kalau saya klasifikasi 60% mahasiswa, 40% umum. Dimana yang ngambil S2 ini saya anggap umum ya. Sudah bukan S1 lagi, bukan mahasiswa lagi. Dan disitulah ada beberapa orang yang ternyata belakangan setelah mereka mau lulus, mereka cerita, Pak saya ini, ya Pak, dia somebody di daerahnya. Ya saya bilang, oh kok nggak cerita dari dulu? Saya nggak enak, nanti Pak D melayaninya beda dengan yang lain. Wah, terima kasih. Saya kalau ada semacam humble ya, mereka cukup humble dengan mungkin terreduce dengan kondisi yang ada di sini bahwa semuanya sudah serba sederhana, di mana mungkin dia merasa jengah juga kalau misalnya menunjukkan identitas asli gitu ya. Ya sudah,
saya terima kasih kepada mereka. Ada beberapa Mas orang yang boleh dibilang ya mungkin bahasa sederhananya dia somebody di daerahnya gitu lah. Bukan sekedar warga biasa lah gitu. Dan yang humble bukan pengunjungnya aja Pak, ternyata Pak Desa Songko juga humble Pak. Karena yang dibocorkan ke saya bukan hanya S2 yang somebody di daerahnya, tapi yang nasional-nasional yang saya tadi terbelalak matanya yang waduh ini mah kalau di Indonesia ring 1, ring berapa ini di sini nih. Betul. Ngobrolnya sama Pak D nih gitu. Ya, jadi ya saya merasa bahwa orang nggak perlu tahu sebetulnya siapa saya Mas. Yang perlu mereka tahu Omah Kopi. Karena saya kan main behind the gun ya, main behind the kamera istilahnya. Jadi buat saya, kalaupun mereka akhirnya tahu siapa saya, itu mengenal siapa saya, itu buat saya udah bonus gitu loh. Jadi yang penting mereka tahu Omah Kopi, mereka ada keinginan, ada bersedia mampir dan akhirnya menjadi semacam pelanggan di sini. Ya saya bersyukur sekali. Karena saya punya satu pemahaman sederhana bahwa tidak ada yang terjadi di dalam kehidupan kita kalau itu bukan karena kehendak dan izin dari Tuhan. Dan itu saya pikir universal. Semua agama setuju dengan pemahaman seperti itu. Itu yang akhirnya ya kalau mereka mampir ke sini ya mungkin kalau boleh saya bilang agak puitis, hatinya dibuka dan digerakkan oleh Tuhan. Dari ceritanya Pak Desa Songko ini kopi jadi memersatukan banyak orang ya Pak ya? Betul. Tapi fenomena yang terjadi sekarang ada loh Pak, kopi itu yang memecah belah orang itu. Kalau menurut Pak Sasongko gimana Pak? Orang berdebat mengenai kopi itu Pak. Itu pernah saya alami ketika ada kondisi di mana begini, sebagai contoh. Ada 4 orang ngopi, dia memesan origin yang berbeda-beda. Nah, ketika mereka minum, mereka adu argumen sendiri bahwa kopiku yang paling enak. Saya sebagai penjual, ya cuma ketawa-ketawa aja. Bahkan ketika mereka mengatakan bahwa, wah Pak Dwi seduhannya enak, pintar ngeracik dan sebagainya. Saya selalu mengatakan 90% dari kopi yang saya sajikan itu kontribusi dari biji. Ketika bijinya enak, 10% aja skill saya. Jadi saya nggak bisa ngeklaim bahwa ini karena keahlian. Walaupun kopi tubruk itu sifatnya tanganan. Kalau orang Jawa bilang tanganan. Beda tangan, beda rasa. Meskipun gramasi sama, suhu sama. Tapi beda, saya juga nggak tahu, nggak bisa jelasin itu Mas. Tapi artinya bahwa kalaupun akhirnya antara tamu terjadi perseteruan dalam artian kompetisi dalam masalah, monggo. Di Instagram saya ada, di awal pembukaan dulu saya membuat satu disclaimer bahwa saya mencoba menyajikan rumah singgah. Menyajikan tempat ngopi untuk berbagi rasa dan menjadi rumah singgah. Jadi saya tidak mengklaim bahwa saya adalah menyajikan kopi yang terenak dan sebagainya. Karena kalau buat saya, sekali lagi kopi itu subjektif ya. Enak buat saya mungkin belum tentu enak buat yang lain. Ya kayak sekarang ada pertentangan antara kopi yang pahit sama kopi yang manis atau setengah manis less sugar gitu. Ya itu kan selera masing-masing. Jadi saya lebih kalah saya mencoba untuk menservis, menyediakan yang sifatnya umum. Masalah kemudian orang mengatakan kopinya enak atau tidak, jurinya adalah tamu saya sendiri. Baik. Lalu kemudian di sini saya baca didirikan sejak 2010. Omah Kopi Omah Sedulur, tradisi ngopi sebenarnya, kopi tubruk untuk rakyat jelata. Ini di depan sekali tulisan ini Pak. Maknanya apa Pak? Jadi gini, kalau Omah Kopi Masnya tahu ya. Jadi secara umum tempat atau rumah tempat kopi gitu. Omah Sedulur itu menjadi satu semacam inspirasi buat saya bahwa yang terjadi atau yang datang ke sini itu akhirnya menjadi sedulur, baik antara saya dengan tamu atau antara tamu dengan tamu, dan itu sudah terjadi. Artinya orang yang dulunya nggak kenal tiba-tiba kita bicara, ada yang nyeletuk masalah bola, jadilah pembicaraan yang hangat di antara mereka. Saya mencoba melakukan sesuatu yang mungkin orang agak dibilang terserah pendapat orang, tapi saya mencoba memberanikan diri untuk tidak memfasilitasi dengan wifi.
bukannya tidak ada wifi ada tapi di dalam untuk rumah. Karena apa? Pada waktu 2010 tren sosial media belum seperti sekarang ya. Tapi pada waktu itu yang saya khawatirkan adalah belinya secangkir kopi, ngerjain tugas sama downloadnya 3-4 jam, matiin kursi berapa gitu kan. Itu yang awalnya. Tapi kemudian ternyata implikasinya adalah ketika orang duduk berempat semuanya masing-masing sibuk dengan menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh gitu loh. Nah ini yang saya tidak inginkan. Artinya monggo kita semua adalah saudara. Tidak ada, kalau buat saya tidak ada perbedaan di antara kita. Apapun agama, suku dan sebagainya itu adalah sekedar kita nggak bisa memilih. Jadi ya sudah jalani aja. Sekarang kita menikmati yang asik-asik dari hidup. Makanya kalau pernah dengar ada filosofi Jawa, urip kuwi ming mampir ngombe gitu ya. Kalau saya tambahi urip kuwi ming mampir ngombe kopi wae. Oke, leres Pak. Oke. Nah ini statement yang sangat bold sekali Pak. Statement ini dibuat ketika awal mendirikan kedai ini ya. Atau seiring berjalannya waktu baru Bapak dari awal. Wah, berarti visi dari awal ya, statement ini betul. memang dibuat dari sejak awal ya Pak ya. Nah, satu konsekuensi dari mau kopi tubruk untuk rakyat jelata dalam hal ini saya komit bahwa saya mencoba memanage kalau ekonomi Indonesia itu piramida high, medium, low level. Saya mencoba memaintain low level karena saya melihat di low level populasinya paling besar. Saya menganggap low level ini adalah diidentikan dengan rakyat jelata ya. Nah, kalaupun nanti medium sama high, kemudian ada public figure dan sebagainya mampir ke sini, buat saya bonus. Tapi konsekuensinya, saya nggak bisa beranjak terlalu tinggi dengan harga. Saya harus konsisten pada harga, sehingga ibaratnya orang naik motor lihat, oh saya bawa uang warna hijau 20.000 masih masuk. Jadi tidak ada rasa takut buat orang untuk datang ke sini. Dan itu oleh beberapa tamu saya dipesankan, beberapa tamu yang kemudian selesai kuliah. Mereka bilang, Pak saya pamit, saya cuma pesan satu, jangan dirubah Pak ruangannya. Apapun yang terjadi, kalau mau dibersihin, dicat monggo, tapi jangan dirubah, lantai jangan dibikin keramik. Karena ini buat kami mempunyai satu value yang mungkin sulit ditemukan di tempat lain. Apa istilah mereka, originalitas, kesederhanaan dan sebagainya ini. Ketika mereka kemudian sudah menikah dan sebagainya mereka datang ke sini membawa anak atau membawa istrinya. Nah, kenal ini dulu waktu nugas, bikin skripsi, ditemenin Pak D, bla 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 bla. Ya saya bersyukur Mas. Jadi setidak-tidaknya ada orang yang hidup saya berguna untuk orang lain. Ya, saya setuju juga dengan statementnya Pak D bahwa kopi tubruk itu adalah kopi yang paling jujur Pak. Gitu. Dan terima kasih udah melestarikan budaya kopi tubruknya kita ini. Betul. Walaupun kita semua juga senang dengan perkembangan kopi yang sedemikian majunya ya Pak ya. Iya. Tapi kita nggak pernah boleh lupa akar di mana kita berasal Pak. Iya. Pak D, gitu. Betul. Nah makanya ini saya lihat penyajian dari Pak D masih sangat-sangat mengingatkan kita pada akar kita, budaya, ya. Akar budaya kita Pak D. Iya. Terima kasih banyak sudah melestarikan ini semua Pak D. Sambut matur nuwun, terima kasih juga. Ya. Terima kasih udah sharing sama kita Pak Amin. D. Sukses selalu. Terima kasih. Kita kasih. belajar banyak sekali hal dari malam ini Pak D. Amin. Kopinya juga nikmat sekali. Monggo, silakan dinikmati. Oke, matur nuwun Pak D. Sama-sama Oke. Mas. Ya, monggo, makasih.